Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelson Giovanni Waruhu, NPM 24130450. Di sini saya akan mengerjakan UTS Landasan Pendidikan Musik. Langsung saja pada jawaban yang pertama. Teori behavioristik. Teori behavioristik tentang perubahan tingkah laku itu intinya, jika perilaku seseorang bisa berubah karena kebiasaan, bisa jadi karena hadiah maupun hukuman juga. Jadi ketika kita sering melakukan sesuatu dan mendapat hasil tertentu, kita cenderung mengulang atau menghindari perilaku itu. Nah, contohnya ini. Ketika belajar bermain gitar, jika seorang siswa belajar akor gitar dan mendapat tepuk tangan dari teman-temannya saat berhasil memainkan lagu, ia akan semakin semangat berlatih. Nah, bagaimana dengan sebaliknya? Kita misalnya dia lagi main gitar, terus dia main gitarnya acak-acakan gitu, dia kurang lah pokoknya, terus kita meledek dari belakang kan, ini nggak layak, ini nggak layak. Nah, lebih baik saya menyarankan kita lebih baik ini memberikan sisi positif ke dia agar kedepannya dia semakin semangat berlatih. Demikian saja. Kemudian ada soal yang kedua adalah teori konstruktivistik. Teori ini adalah pendekatan pembelajaran yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Jadi siswa tidak hanya diajarkan teori, tapi mereka langsung mencoba praktek dan belajar dari apa yang mereka alami sendiri. Nah, saya kasih contoh nih. Misalkan ketika belajar improvisasi jazz, siswa diminta untuk mencoba mengimprovisasi nada dalam permainan jazz berdasarkan pemahaman mereka sendiri, bukan sekedar mengikuti contoh yang diberikan guru gitu. Nah, misalkan saya nih sedang main jazz kan depan anak-anak, saya praktek ini. Jazz itu ini. Nah, saya minta mereka buat lagi, tapi jangan sama chordnya sama dengan yang saya mainkan tadi. Saya minta mereka buat berbeda, kalau bisa lebih bagus lah dari yang saya mainkan gitu. Pertanyaan ketiga, jelaskan teori kognitif. Teori kognitif berfokus pada bagaimana proses berpikir, memori, dan cara kita memproses informasi. Dalam teori ini, belajar dianggap sebagai cara kita mengolah informasi yang diterima, menyimpannya dalam ingatan, dan menggunakan pengetahuan itu untuk memecahkan masalah. Misalnya dalam pembelajaran musik, teori kognitif melihat bagaimana siswa menganalisis not-not musik, mengingat pola melodi, dan kemudian memainkannya berdasarkan pemahaman mereka. Jadi proses berpikir dan mengingat sangat penting dalam teori kognitif. Nah, jadi kesimpulannya dalam teori kognitif ini adalah lebih ditekankan untuk belajar berulang kali. Enggak pada saat itu juga kita udah tahu. Nah, kita nggak mau ngelanjutin belajarnya lagi. Harusnya kita kalau kita ingin berkembang kan, kita ini lebih giat lagi untuk belajar terus menerus untuk kedepannya.
Baik, sekarang pertanyaan yang keempat adalah tentang deep learning. Deep learning adalah salah satu metode dalam kecerdasan buatan atau AI yang digunakan untuk mengolah data dalam jumlah besar dan mempelajari pola atau informasi data tersebut. Deep learning dalam konteks pendidikan dapat dijadikan sebagai bagian dari kurikulum, terutama dalam mata pelajaran yang berhubungan dengan teknologi, komputer, atau kecerdasan buatan. Misalkan nih, contohnya misalkan ada aplikasi yang dapat membaca notasi musik dari gambar atau video dan langsung mengubahnya jadi musik. Nah, jika siswa belajar membaca not balok, mereka bisa langsung mendengarkan musiknya sesuai dengan partitur yang mereka lihat. Nah, bagaimana caranya menggunakan itu? Nah, siswa bisa, sekarang itu kan ada aplikasinya itu. Nah, siswa bisa foto partitur musik dan aplikasi itu langsung memainkan musik yang ada di partitur tersebut. Cuma dengan cara foto doang, aplikasinya bisa menampilkan partiturnya langsung. Pertanyaan berikutnya adalah apa itu perbedaan Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, nih fokusnya untuk Kementerian Pendidikan Tinggi itu fokusnya ada di pendidikan universitas atau sekolah tinggi seperti politeknik atau akademi gitu. Nah, tugas mereka itu mengurus pendidikan setelah SMA seperti kuliah untuk dapat gelar sarjana, magister, bisa juga jadi dokter. Nah, contohnya itu beasiswa untuk mahasiswa gitu, pengembangan riset di kampus, dan akreditasi perguruan tinggi. Nah, itu untuk Kementerian Pendidikan Tinggi. Untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, fokusnya ada di pendidikan untuk anak-anak yang masih di sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Tugas mereka adalah memastikan semua anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dari TK sampai SMA. Mereka mengatur kurikulum sekolah, pelatihan guru, serta segala yang berkaitan dengan sekolah-sekolah di tingkat dasar dan menengah. Contohnya itu program bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu atau pengembangan kurikulum yang di sekolah-sekolah gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah kebijakan transformative learning. Yang pertama adalah peningkatan pendidikan di abad 21 dalam musik. Maksudnya pendidikan musik sekarang tidak hanya mengajar teori atau cara main alat musik, tapi juga mengajar siswa untuk berpikir kreatif dan kerjasama. Siswa diajar untuk bisa eksperimen dengan musik dan berkolaborasi. Contohnya itu misalkan nih, di kelas musik, siswa tidak hanya memainkan lagu yang sudah ada, tapi juga bisa membuat lagu sendiri atau berkreasi dengan suara. Mereka bisa kerjasama untuk membuat lagu atau komposisi musik, lalu presentasi hasil karya mereka di depan kelas. Nah, yang kedua adalah ini, integrasi teknologi dalam pembelajaran musik. Maksudnya, teknologi bisa mempermudah belajar musik, mulai dari cara main alat musik, bikin lagu, sampai belajar teori musik. Contohnya, siswa bisa pakai aplikasi musik dalam membuat musik sekarang. Kan zaman sekarang ini udah banyak kan aplikasi-aplikasi yang ini bisa membuat nada, musik, suara. Nah, yang ketiga, memberdayakan peserta didik untuk menghadapi tantangan global lewat musik. Maksudnya itu, musik bisa membantu siswa belajar tentang keberagaman dan bagaimana musik bisa jadi alat untuk menyatukan orang. Nah, itu misalnya nih, contohnya siswa juga bisa bikin proyek musik untuk mengangkat isu sosial. Misalnya lagu tentang lingkungan atau perdamaian. Dengan cara ini, mereka bisa belajar dengan cara menggunakan musik untuk menyampaikan pesan penting.
kesimpulan dari yang ketiga ini adalah eh, peningkatan pendidikan di abad 21 dalam musik mengajar siswa buat lebih berkreasi dan kerja bersama dalam proyek musik. Nah, terus integrasi teknologi bikin belajar musik jadi lebih menarik dan interaktif dari aplikasi musik sampai video tutorial itu. Nah, yang ketiga, memperdayakan peserta didik untuk menghadapi tantangan global lewat musik. Kita mengajarkan siswa untuk lebih peka terhadap isu dan menggunakan musik untuk perubahan sosial. Demikian. Baik, pertanyaan yang ketujuh adalah apa itu landasan pendidikan musik serta komponen apa aja yang mendukung. Nah, yang pertama, landasan pendidikan musik adalah dasar atau prinsip yang menjadi acuan dalam proses pendidikan musik. Ini mencakup berbagai aspek penting yang mendasari bagaimana musik diajarkan dan dipelajari. Nah, landasan pendidikan musik itu bisa dibilang sebagai dasar atau pijakan yang menjadi acuan dalam mengajarkan musik. Ini mencakup segala hal yang mendasari cara kita belajar dengan mengajar musik, seperti tujuan pendidikan musik, prinsip-prinsipnya, dan nilai-nilai yang ingin ditanamkan melalui musik. Jadi, landasan ini membantu memberikan arah yang jelas agar pembelajaran musik menjadi lebih efektif dan bermanfaat. Nah, selanjutnya adalah komponen pendukung pendidikan musik. Yang pertama, teori. Maksudnya adalah teori musik adalah dasar yang menjelaskan tentang bagaimana musik bekerja. Ini termasuk aturan atau prinsip dalam musik seperti notasi, struktur lagu, atau harmoni. Contohnya itu, siswa belajar teori supaya bisa memahami bagaimana melodi dan ritmik bekerja sama, atau kenapa sebuah lagu terdengar harmonis gitu. Yang kedua adalah instrumen. Maksudnya, instrumen musik adalah alat yang digunakan untuk membuat suara atau musik, seperti piano, gitar, atau drum. Nah, contohnya itu, siswa dapat belajar cara bermain alat musik, misalnya cara memetik gitar, cara menabuh drum, atau memainkan piano. Nah, yang ketiga adalah pedagogi. Maksudnya adalah cara atau metode yang digunakan guru untuk mengajar. Dalam pendidikan musik, ini mencakup strategi pengajaran yang membuat belajar musik jadi lebih mudah dan menyenangkan. Contoh, guru musik mungkin menggunakan metode belajar sambil bermain supaya siswa lebih tertarik atau menggunakan pendekatan kreatif agar siswa bisa lebih bebas bereksperimen dengan musik. Yang keempat adalah psikologi siswa. Maksudnya, psikologi siswa berhubungan dengan cara siswa berpikir, merasa, dan belajar. Setiap siswa bisa punya gaya belajar yang berbeda. Jadi, penting untuk memahami bagaimana mereka belajar dan beradaptasi dengan itu. Contohnya, jika seorang siswa merasa gugup tampil di depan kelas, guru bisa menggunakan pendekatan yang lebih suportif dan memberinya latihan mental untuk mengatasi rasa cemas. Yang kelima adalah sejarah. Maksudnya, sejarah musik mengajarkan tentang perkembangan musik dari zaman dulu sampai sekarang. Ini mencakup berbagai genre musik dan komposer besar sepanjang waktu. Contohnya, siswa bisa belajar tentang musik klasik dari Beethoven atau Mozart dan bagaimana jazz berkembang di Amerika. Ini memberi mereka pengetahuan budaya dan pemahaman tentang bagaimana musik dapat berubah seiring waktu. Yang keenam adalah teknologi. Maksudnya, teknologi dalam pendidikan musik bisa mencakup alat atau aplikasi yang membantu siswa belajar musik dengan cara yang lebih modern dan interaktif. Contohnya, siswa bisa menggunakan aplikasi musik untuk membuat lagu,
software editing musik, atau untuk memodifikasi suara, atau video tutorial online untuk mempelajari cara memainkan instrumen. Nah, yang ketujuh adalah evaluasi dan penelitian. Maksudnya evaluasi adalah cara untuk mengukur kemajuan siswa, sedangkan penelitian adalah proses untuk menemukan cara-cara baru dalam mengajar dan belajar musik. Sekian dan terima kasih. Pertanyaan ke-8. Jika saya menjadi seorang guru, teori apa yang akan saya gunakan? Nah, di sini saya akan memilih teori kognitif. Alasannya itu, yang pertama, membantu memahami konsep. Nah, siswa tidak hanya hafal teori musik, tapi juga tahu kenapa sesuatu bisa terjadi dalam musik. Misalnya, kenapa sebuah akor terdengar enak, kenapa bass itu bisa ada, dan lain sebagainya lah pokoknya. Nah, yang kedua, proses informasi secara terstruktur. Saya akan ajarkan materi musik secara bertahap. Jadi siswa bisa paham mulai dari dasar. Misalnya notasi. Kenapa notasi bisa dari sini, dari nol lah pokoknya. Lalu lanjut ke akor, seterusnya ke struktur lagu. Yang ketiga adalah alasan saya mengapa memilih teori kognitif, meningkatkan ingatan. Nah, kan teori kognitif ini kan latihan berulang-ulang kan. Nah, dengan latihan berulang itu, siswa jadi mudah mengingat teori atau keterampilan musik yang udah dipelajari. Jadi, kita nggak hari ini latihan nih, materinya sampai situ aja, nggak. Jadi, di minggu-minggu depan, kita sampai ngulang terus. Gitu. Nah, terus cara penerapannya. Untuk penerapan dalam kelas, yang pertama pelajaran bertahap. Bertahap itu misalnya gini, saya mengajarkan notasinya terlebih dahulu, seterusnya lanjut ke akor dan struktur lagu. Setiap materi dibangun dari yang sebelumnya gitu. Jangan, misalkan kita belum tahu dasarnya nih, udah pengen ngajar ke yang lebih tinggi lagi, itu nggak benar. Nah, yang kedua, latihan berulang. Nah, siswa diajak untuk berlatih berulang kali, baik itu teori atau memainkan lagu supaya lebih mudah diingat. Nah, jangan kita bilang ke mereka, nah ini udah bisa nih. Nah, mereka nggak mau lanjut lagi kalau gitu. Kita lebih menekankan mereka agar terus-menerus berlatih gitu. Nah, yang ketiga, visualisasi. Nah, visualisasi ini saya akan menggunakan gambar atau diagram untuk menjelaskan konsep-konsep musik supaya lebih mudah dipahami. Nah, misalkan gini, saya sedang ngajar dalam kelas nih. Di situ kebetulan gak ada alat musiknya. Saya misalkan bilang, gitar ini misalkan gitar. Tapi mereka belum tahu apa itu gitar. Nah, saya mengatasi itu dengan visualisasi gitu, dengan gambar, agar mereka dapat memahami. Demikian. Baik, masuk ke soal nomor 9. Soalnya adalah bagaimana sikap kita ketika kita melihat siswa SMP mengalami kesulitan dalam belajar musik. Baik, saya akan menjawab. Ketika saya melihat siswa SMP mengalami kesulitan dalam belajar musik, saya akan mencoba melihatnya dari sudut pandang teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Nah, di usia SMP, siswa berada dalam tahap operasional konkret. Artinya mereka lebih mudah memahami hal-hal yang nyata dan langsung daripada konsep yang abstrak atau hanya berupa teori. Nah, masalah yang bisa terjadi dalam ini adalah kesulitan memahami teori musik yang lebih rumit, seperti hubungan antara akor atau struktur lagu yang tidak langsung mereka dengar. Nah, misalnya nih, saya misalkan jadi seorang pendidik kan nih.
Di situ saya cuma main gitar doang atau main piano doang tanpa ini mengajari teori-teori. Oh, ini kenapa bisa ini chord C, kenapa? Nah, mereka nggak paham kenapa bisa kayak gitu. Nah, solusinya siswa lebih mudah paham jikalau materi disampaikan dengan cara yang nyata. Nah, jadi saya akan ajak mereka mendengarkan serta memainkan juga, misalnya dengan memainkan akor atau melodi dan menunjukkan bagaimana notasi musik terkait dengan suara yang mereka dengar. Mungkin begitu saja.